Bun, aku tuh udah gak ada sensasi. Aku pengen lepas obat, tapi caranya gimana ya? Aku tuh takut kambuh. Kalau misalnya gak minum obat lagi, gimana sih caranya Bunda melepas obatnya agar gak ketergantungan dan agar gak minum obat mulu tiap hari? Karena takut ada efek sampingnya kalau misalnya kita konsumsi obat jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, ini sudah memasuki musim kemarau panjang ya. Untuk di Jakarta sih panas banget. Aku nggak tahu ya kalau di tempat kalian, tapi kalau di Jakarta tuh panasnya minta ampun ya. Siang malam juga panas, gerah banget. Jadi nih saran aku, kita harus menjaga kesehatan dan juga jangan lupa selalu bawa air mineral ya, atau air minum, agar kita nggak dehidrasi dan nggak kekurangan cairan. Karena kalau kita nih pejuang asam lambung GERD, cepat capek ya, meskipun kadang cuman jalan aja cepat capek. Jadi sering-seringlah minum air hangat, sering-seringlah minum air putih agar kita nggak kekurangan cairan, jadi aktivitas tetap lancar. Kalau aku sih biasanya sering konsumsi susu di pagi hari, susu es ergo milk, itu bisa meningkatkan imunitas juga. Kalau lagi nggak ada susu es, aku kadang minum 7 kurma, itu bagus loh buat kita, bisa menyehatkan lambung juga, dan itu ada kandungan kurmanya, makanya aku suka banget minum. Kemarin ada yang nanya ya, Bu, emang boleh minum 7 kurma? Kalau aku sih boleh ya. Yang jelasnya aku itu kadang konsumsinya setelah sarapan. Berapa jam Bun setelah sarapan? Kadang nih aku sarapan setengah 7, setengah 9 aku udah minum 7 kurma. Seperti itu sih teman-teman ya. Oke, di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan dari salah satu subscriber aku. Terima kasih udah bertanya, Bun, gimana sih cara melepas obat-obatan asam lambung? Karena aku itu udah lama konsumsi obat-obatan. Aku takut ketergantungan sama namanya obat-obatannya. Takut berpengaruh ke ginjal lah dan lain sebagainya ya. Namanya kita obat kimia nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian rutin konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, perbanyak minum air hangat ya. Kemudian perbanyak juga asupan-asupan sayuran, buah-buahan ya, dan juga rajin berolahraga. Jadi agar aman, jadi nggak menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Saran dokter aku sih seperti itu ya, terutama minum air hangat. Apalagi nih kalau misalnya kita yang kerja di kantor atau yang masih, pokoknya siapa aja yang kebanyakan duduk, itu perbanyak minum air putih ya. Kalau nggak air hangat, air putih aja sering-sering minum. Oke? Jadi langsung saja cara aku pada saat itu ya, karena jujur aku setelah endoskopi itu konsumsi rutin obat-obatan hampir 3 bulanan. Dan ada yang bertanya, emang Bun nggak ngaruh, nggak bosan apa konsumsi obat? Ya aku sih bosan banget sumpah, tapi karena itu diwajibkan, kata dokter aku setelah endoskopi itu kita wajib pemulihan sekitar 2 bulan ya. Itu untuk pemulihan agar kita sembuh dari asam lambung, karena setelah mengetahui apa sih yang terjadi pada lambung kita dari diagnosa ya, hasil endoskopi kita. Kebetulan aku pada saat itu adalah gastritis dan juga radang lambung, kemudian aku psikosomatis ya, anxiety. Jadi diberikan obat-obatan lah ya, ada resep dokter. Kemudian obat-obatan tambahan seperti Fometa dan Nexium itu aku resepnya dari dokter, tapi aku tebus sendiri karena tidak di cover sama BPJS. Jadi cara aku pada saat itu ya, aku itu rutin minum obat 3 kali sehari, ada yang 2 kali, ada vitamin, ada yang dikonsumsi sebelum makan 30 menit, ada yang dikonsumsi 1 jam sebelum makan, dan juga ada yang dikonsumsi 1 jam setelah makan. Itu adalah obat-obatan aku ya. Nah kemudian gimana sih cara melepas obat-obatan ini? Karena jujur ya, kalau misalnya aku masuk kerja nih ribet banget, harus bawa obat ya, harus bawa susu, harus bawa madu, aku tuh pokoknya rempong banget. Aduh gimana, soalnya kan aku 8 jam ya di kantor ya, jadi aku harus bawa semuanya. Karena biasanya nih aku habis sarapan, aku kadang minum madu, kadang minum susu, jadi aku selang-seling aja sih ya, senyamannya aku. Tapi kalau misalnya aduh udah enakan nih, jadi kalau kita udah merasa enakan, jadi obat-obatan dari dokter atau obat-obatan kimia kita bisa dihentikan secara perlahan-lahan atau boleh dilepas. Caranya seperti apa Bun? Intinya yang pertama adalah pola makannya tetap harus dijaga ya. Aduh aku udah enakan nih, udah membaik nih, udah sembuh nih berkat endoskopi, udah dikasih obat-obatan nih sama dokter. Jadi dia udah membaik, udah gak ada sensasi, mungkin ya udah perubahannya udah sangat membaik signifikan.
Jadi makan sembarang, jadi no, jangan ya. Pokoknya meskipun kita udah membaik, stop dulu makanan-makanan yang pedas, yang gurih, yang berlemak, yang soda, kafein dan lain, itu dihindari dulu karena proses pemulihan itu adalah sekitar 3 bulan. Jadi gimana bun? Pokoknya tetap terapkan pola makan itu adalah sering porsi kecil, menu-menunya juga kalau bisa yang kuah-kuah dulu, yang bening-bening, yang rebus-rebus, yang panggang ya. Jangan yang goreng-gorengan. Kalau mau makan yang goreng-gorengan boleh, tapi sekali-sekali, itu pun jangan berlebihan. Karena asam lambung itu meskipun udah membaik tetap bakalan kambuh. Itu pengalaman pribadi aku. Nah, jadi kalau misalnya udah merasa baikan nih, hari ini kan biasanya kita konsumsi 3 kali sehari obat-obatan ya. Aku biasanya hanya konsumsi 2 kali sehari. Dengan catatan, aku itu minum madu. Jadi pagi itu aku minum madu. Biasanya nih ya, aku lepas itu siang. Jadi kalau misalnya udah minum obat pagi nih, siang aku nggak minum. Tapi yang aku minum itu adalah kadang madu, air madu, kadang madu Zexmark. Itu sebelum makan. Kemudian misalnya nih udah enakan nih, lambung aku udah gak ada sensasi, jadi aku lepas lagi yang malam. Jadi secara perlahan-lahan dari 3 kali menjadi 2 kali menjadi sekali. Aku sih kayak gitu sih. Ini trik aku sendiri, bukan dari dokter, tapi aku siasati sendiri. Tergantung dari kondisi aku, karena yang merasakan kondisi kita itu hanya diri kita sendiri. Meskipun dokter udah minum terus aja obatnya tuh sampai habis, tapi kalau misalnya aku udah merasa enakan, udah merasa baikannya, aku stop secara perlahan-lahan. Kecuali misalnya vitamin sama antibiotik, itu aku lanjutkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari 3 kali, 2 kali, 1 kali, lama-lama nih, kalau udah nggak ada sensasi sama sekali, aku lepas. Dari 3 kali, 2 kali, sekali, kadang aku minum hanya pagi, kadang malam. Jadi kalau misalnya udah nggak ada sensasi sama sekali lagi, makanya aku lepaslah obatnya. Ya udah nggak ada. Tapi dengan catatan pola makan aku jaga, waktunya aku jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, pokoknya aku tetap makan porsi kecil, sayuran, berkuah, bening-bening, kemudian rebus-rebusan yang aku makan. Boleh nggak makan ikan asin? Boleh, tapi jangan berlebihan, sedikit-sedikit aja. Begitu cara aku ya. Kemudian ada asupan lain kebun selain obat dokter. Aku minum madu aja. Biasanya setiap bangun tidur atau sebelum tidur malam aku minum madu murni. Aku seduh dengan menggunakan air hangat. Kalau enggak, aku ganti dengan kunyit. Kunyit aku tipis-tipis iris, tipis-tipis. Kemudian aku masukkan ke dalam gelas, lalu aku seduh dengan madu. Itu aku konsumsinya setelah makan. Kenapa setelah makan? Karena aku ada radang lambung. Jadi dokter aku menyarankan konsumsinya jangan dalam keadaan perut kosong, karena nanti akan menimbulkan sensasi. Ya, kalau misalnya kalian gak ada riwayat radang, boleh-boleh aja sebelum makan. Tapi karena aku udah ada riwayat radang lambung, sesuai hasil endoskopi aku, makanya dokter aku menyarankan jangan dalam keadaan perut kosong. Ya, seperti itu. Kemudian kemarin juga ada yang nanya, boleh nggak sih bun kita minum kunyit yang diparut dan mentah? Ya boleh-boleh aja, karena banyak yang sembuh juga, banyak juga yang cocok. Tapi nggak cocok sama aku karena aku ada radang. Jadi aku udah pernah coba semua cara. Ada yang direbus, kalau direbus aku masih cocok. Tapi kalau misalnya diperas, diparut biasa, lalu diperas, kemudian diambil airnya, kasih madu, lalu diminum dalam keadaan perut kosong, itu sensasi di aku makin parah. Karena aku ada radang, jadi sensasinya itu macam-macam. Begalah, sendawalah, ngaplah, mual, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kejadian itu, makanya dokter aku menyarankan kamu nggak cocok untuk diparut, cocoknya diiris tipis, diseduh air panas, lalu tambahkan madu. Konsumsinya setelah makan nasi 1 jam atau 2 jam. Intinya perut kita jangan dalam keadaan kosong. Jadi cara aku melepas obat seperti itu. Bun, gimana bun kalau misalnya tiba-tiba kambuh? Makanya agar nggak kambuh-kambuhan, pola makannya, pola pikirnya dijaga. Kalau kambuh ya nggak apa-apa, minum lagi. Aku sih kayak gitu dulu ya. Tapi lama-lama nggak ada sensasi, obatnya udah lepas ya. Alhamdulillah sih udah membaik. Kecuali kalau misalnya kambuh nih,
obat habis, aku ke dokter lagi, dok aku kambuh lagi. Pasti salah makan nih, pasti kamu kecapean nih, biasanya dokter begitu ya. Karena kambuhnya asam lambung itu ada beberapa faktor ya, dari pola makan, pola pikir, kecapean, makan berlebihan, berbaring setelah makan, itu bisa saja terjadi. Jadi caranya seperti itu, mudah aja, dan itu adalah trik aku sendiri. Kalau kambuh boleh diminum, tapi saran aku kalian juga boleh nyetok obat-obatan herbal ya, seperti madu zetsmak, kemudian tepung Garut. Pokoknya kalian bisa ya nyetok. Aku sih kalau ditanya pernah nggak minum obat-obatan lambung yang lainnya seperti herbal-herbal yang lain, aku belum berani rekomendasiin karena aku belum pernah nyoba. Yang aku rekomendasiin madu zetsmak karena aku udah habis 8 botol. Makanya aku sering rekomendasiin ke kalian karena cocok sama aku. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk cara aku kali ini. Dan yang sudah bertanya terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga lekas pulih, lekas sembuh, membaik lagi seperti sedia kala, bisa beraktivitas normal ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus bantu aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar aku makin semangat buat videonya buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!